Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cosarkawi. Saya ingin membahas hasil dari rangkuman kelompok saya dengan judul Kerabat dan Bukan Kerabat. Dalam penelitian, pengarang ini membahas tentang hasil penelitiannya yang telah dilakukan di Tapanuli dan Sumatera Utara dalam proses penyesuaian yang dialami oleh orang Batak Toba berimigrasi dari daerah asalnya ke kota besar. Latar belakang desa. Tempat pemukiman orang Batak Toba terletak di Sumatera Utara beberapa derajat sebelah utara Khatulistiwa, dan wilayah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pesisir timur dan dataran tinggi yang berada di Tapanuli. Perbedaan secara ekologis dan historis, daerah pesisir timur merupakan dataran rendah yang berangsur-angsur menanjak menuju ke bukit barisan pegunungan yang membentang dari ujung pulau Sumatera ke utara dan selatan. Sedangkan tiada perkebunan yang dibangun di dataran tinggi Tapanuli dan tidak ada orang Eropa pun yang berdiam di situ. Kelompok inti dalam setiap desa Batak adalah kelompok seseorang yang memiliki keturunan marga, sekelompok orang yang keturunannya bersama keturunan kakek misalnya, menurut garis keturunan bapak dan yang tinggal bersama di desa itu. Kelompok demikian merupakan sebuah unit sosial dasar yang dalam antropologi disebut lokalisat patrilineage, yang akan kita salin saja sebagai bagian dari marga atau submarga. Komponen inti lainnya adalah hubungan-hubungan kerabatan perkawinan. Setiap perkawinan orang Batak meletakkan dasar bagi hubungan yang permanen antara kelompok keturunan mempelai wanita, kombinasi kelompok keturunan setempat atau submarga, digabungkan dengan hubungan-hubungan pemberi dan penerima istri, menghasilkan suatu jaringan sistem kekerabatan yang menjalin sebuah orang Batak. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Konteks kota, orang Batak Toba dianggap sebagai pendatang tak diundang yang agresif dan malahan sering dianggap penyerbu. Dan memang terdapat persaingan politis dan ekonomis di antara golongan-golongan etnis di Medan. Orang Batak Toba kebanyakan beragama Kristen yang mempunyai gerejanya sendiri, HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan, dan kebaktian gereja dilangsungkan dalam bahasa Batak Toba. Ada orang Cina di Tapanuli sadar bahwa mereka berada di daerah asing. Mereka mencoba belajar bahasa Batak dan menyesuaikan dirinya ke dalam kebudayaan setempat. Cara demikian menguntungkan usaha mereka, tapi di Medan sebaliknya yang terjadi, yaitu orang Batak Toba yang menyesuaikan dirinya dengan orang Cina. Pengetahuan itu menguntungkan mereka dalam proses tawar-menawar waktu belanja sehari-hari. Kebanyakan migran Tapanuli tentu tidak dalam waktu singkat, akan tetapi dalam jangka waktu yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Akhirnya belajar juga bahwa di Medan mereka tidak dapat mengikuti cara berlaku seperti di kampungnya. Desakan mereka supaya mereka berubah bukan saja datang dari golongan warga etnis lainnya, akan tetapi bahkan lebih kuat dari orang-orang Batak Toba, penghuni menetap yang sudah lama di Medan. Kesimpulan, kategori dan stereotip tentang golongan etnis lainnya yang diperoleh di desa tidak memperlengkapi mereka dengan tepat untuk menghadapi orang-orang kota yang begitu beragam dan heterogen. Proses perluasan dalam kategorisasi tidaklah seragam dalam semua sektor penduduk kota. Untuk sebagian orang, hal tersebut berlangsung cepat dan luas, sedangkan untuk orang lainnya, proses itu berlangsung sangat minimal, tergantung dari posisi seseorang secara struktural dan kecenderungan pribadi. Di Medan, telah terjadi pengelompokan kembali dari unit-unit yang penting dari organisasi sosial. Juga telah tampil kelompok-kelompok sosial baru yang telah disesuaikan dengan alam kota.
Dengan kualitas hubungan sosial di antara orang Batak mengalami perubahan juga, seperti yang telah saya uraikan dalam berbagai karangan. Perubahan dalam lingkungan dan bukan kerabat bukanlah berdiri sendiri, tapi mereka pun tidaklah saling terlepas satu dari yang lain. Namun, hubungannya tidaklah demikian. Sederhananya, bahwa peningkatan peranan dalam satu bidang berarti berkurangnya peranan pada bidang lainnya. Sekian dan terima kasih.